sering yang dipencet kayaknya. Hai Profesor, match point sudah datang dari Famos. Apakah kali ini mereka akan ada respect band karena langsung ada satu suara dari Fanny? Sir, What's your comment? what's your comment? Udah pasti gak sih? Melihat Fanny yang seperti tadi ya agak sedikit merepotkan. Tapi menurutku Ji, nah ini kita ngomongin S2G-nya sekarang nih yang Nothing Tulus nih. Tadi kita udah ngomongin soal Famos yang Nothing Tulus, udah main pakai meta terbaik mereka kan. Pertanyaannya apakah S2G akan mengeluarkan Nolan terbaik mereka? Nolan terbaik mereka. 13 kali pick di MTC, 100% win rate loh Ji. 100% win rate, tapi untuk ngomongin 100% win rate aku selalu mulai tidak percaya akan kekal dan abadi Profesor. Iya, Karena makanya selalu pecah dari Selalu kemarin ada di NFL ini. aja. Ada aja. Dan sekarang dengan respect terhadap Chow, ini bisa jadi salah satu yang menunjukkan mereka akan coba menunjukkan taring dengan Nolan. Tapi ketika dengan Nolan yang mereka lakukan harus satu Profesor, targeting mereka nggak boleh kayak tadi lagi. iya. Percuma kalau dia pakai Nolan walaupun 100% di region mereka. Mereka nggak tahu dan cuma farming aja. Atau cuma front to back aja. Cuma front to back aja. Ini akan malah justru merugikan mereka. Nolan bukan hero yang sangat sustain di metode late game nantinya. Iya. Kalau bisa Nolan farming dari jungle dan juga point kill. Itu bonus lah ya untuk point killnya ya. Terutama point killnya menuju ke gold lane, mid lane, atau bahkan matchup junglernya juga. Karena menurutku kalau kita ngomongin soal tim Famos yang sekarang, apalagi mereka dalam keadaan first pick, mereka kayak lebih bebas sih harusnya untuk memilih apa yang bakal mereka bawakan. Semenjak Fanny di ban, Hilda juga di ban, menandakan kalau mereka tuh pengen coba untuk ambil opportunity assassin terlebih dahulu nih dibandingkan dengan nanti S2G yang akan memenangkan match up 1v1 dari assassin junglernya. Bruno juga ditutup. Si Gibum gak bakal mendapatkan hero signature yang menurunkan SRG ketika di hari pertama dari Swiss Stage. Dan apakah Hellcurt tetap akan ditutup juga nih oleh teman-teman dari S2G? Semenjak mengingat bahwa permainan dari early mereka sebenarnya tidak terlalu baik, sehingga membuat Hellcurt akan sangat mengerikan ketika nantinya berhasil untuk mendapatkan snowballing sejak early game. Chow Blue sudah ditutup oleh S2G. Tinggal menanti satu lagi nih. Dan ternyata menuju ke arah Alpha dibandingkan dengan Hellcurt-nya. Sepertinya S2G juga sudah sadar Prepare. kalau misalkan tim Famos akan ya back on track aja. Main mid laner match-nya aja. Sama kalau misalnya aku lihat kalau misalnya dia menuju ke arah Hellcurt Profesor, ini mereka udah prepare sih. Itu udah menjadi sebuah penantian panjang untuk mereka bisa mengcounter ke arah Hellcurt. Dan kedua, kalau misalnya ke arah Hellcurt tadi kenapa di ban sedangkan sekarang enggak, tadi itu pakai Fanny kasusnya. Oke, Fanny. Jadi jangan sampai invite jungle-nya itu yang akan mengganggu dari Fanny. Tapi ternyata juga nggak berhasil, Fanny-nya tetap gagal. Dan sekarang terbuka cukup banyak. Kalau Hellcurt di awal, aku nggak wise sih, Prof. Stabil sih Valentina. Ini pilihan yang tepat dari Warlord juga. Walaupun tadi sebenarnya opsi untuk dia mencuri ultimate nggak terlalu banyak ya. Cuma ada Glorious Pathway juga. Cuma menurutku emang yang paling bijaknya ambil aja dari sekarang dibandingkan dengan nanti mereka malah mendapatkan kerugian dan Suyo yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Kazu. Langsung loh tanpa basa-basi. Yes. Karena sebagai perbandingannya Alpha-nya udah ditutup dan Hylos masih tetap akan dibawa oleh S2G. Dan sekarang kalau misalnya para pasukan dari tim Famos tidak mengamankan jungle untuk sosok seorang Chibi, ini mereka akan kehilangan banyak banget. Dua opsi akan kehilangan. Hayabusa mungkin hilang, Link juga akan hilang, dan akan coba berubah dengan Vector to tank. Mungkin, Profesor. Kalau emang masih mau assassin sebenarnya nggak ada masalah sih. Selama nanti mereka masih tetap bisa memakan atau memaksa untuk bermain front to back. Sekarang Gatot Kaca yang diambil. Dan juga masih ada Hayabusa yang tadi sempat diperbincangkan oleh Ranger Mas dan dipertanyakan juga tentang Hayabusanya. Kayaknya masih fine, masih coba untuk ditabrak juga dengan keadaan saat ini. Mereka mencoba untuk menangkan early matchup lagi nih, karena udah nggak ada Fanny kan salah satunya. Ya, jangan lupakan Profesor juga. Ini dengan ada Gatot Kaca yang masih menjadi sebuah dilematik untuk di XP ataupun di arah Roamer. Kalau gua, Profesor, lebih suka ngelihat yang ini ada di arah EXP, Profesor. EXP? Ya, biarkan memang smooth ini menjadi crowd control yang menuju ke arah backline dari tadi. Itu udah smooth banget. Udah job desk dia. Udah job desk dia. Jadi Dan gold yang kedua, laner-nya. Son memang harus punya satu roamer yang bisa mengacak-acak invade jungle, ngerusuh, dan nggak mempertahankan seluruh permainan yang dimiliki dari tim S2G. Ya, aku lebih setuju juga Sword kayak pakai hero yang lebih Yang proaktif aja sih. Proaktif dan dia harus yang ngebuka jungler. Oh iya. Dibandingkan dengan hero-hero yang menunggu ya. Karena jatuhnya Gatot Kaca kan hero yang agak sedikit reaktif juga nih. Sekalipun dia mau menciptakan inisiasi, biasanya rata-rata minimal
backliner tuh udah pada punya escape plan-nya sendiri gitu loh. Kayak mereka menggunakan Flicker, Purify. Jadi mereka nggak bakal ditangkap dengan adanya Avatar of Guardian. Khalid juga ditutup kali ini. Mereka tidak ingin membiarkan Khalidnya memenangkan matchup rotation ya dari tim S2G. Karena itu akan sangat merepotkan sekali. Chip juga ditutup. Karena seperti yang sempat kita lihat juga bahwa tim Famos ketika mendapatkan chip, itu rotasi cepatnya benar-benar mengerikan. Dan memang tempo permainannya langsung meningkat 2 kali lipat untuk early game. Iya, betul sekali. Ditambah lagi kalau kondisi saat ini, crowd controlnya dipegangnya sama tim Famos. Wah. Dia udah dapat chip, dia dapat Gatot juga. Nah, tambah lagi nanti marksman-nya kan tinggal eksekutor. Iya, Marksman masuknya udah paling belakang. Wow, apalagi target-targetnya kayak high loss gini kan yang susah gitu loh. Untuk misalkan escape, Suyo juga yang dimana one way ticket, Zushin terutama nih. Zushin sebenarnya agak sedikit repot sih kalau berhadapan dengan Hayabusa. Karena beberapa Hayabusa tuh gampang untuk menangkap karena dari Zushin sebelum nantinya ada Crimson Beacon. Oh, wow. Menuju ke arah sosok Sarpoveus, ini berarti tandanya mereka ada satu hero di dalam backline dan mungkin ada di arah sosok dari ini sih kalau aku lihat dari Famos. Pasti Marksman lagi yang ada di backline. Menutup ke arah Poveus juga menandakan para pasukan dari tim Famos ini nggak mau backline-nya mereka diacak-acak karena mungkin Prof. Dari Gatot Kaca yang udah ke depan dan romernya juga yang ke depan nggak punya cover lagi di belakang. Gak bisa menanggulangi dari Poveus ini. Apa ya kalau gitu hero cloud aja sekalian gak sih? Ya, let's say kalau emang nggak punya backliner, kayak Valentina bukan backliner, terus Gatot Kaca juga bukan backliner, Hayabusa bukan tipikal yang backliner juga. Cloud kayaknya bakal jadi pilihan yang tepat. Hanya saja menurutku ketika udah ada high loss seperti ini, high lossnya masih flex sih. High lossnya masih fleksibel. Kemarin kita sempat melihat tuh ada Bellaric yang benar-benar ngejawab banget damage dari Blazing Duet. Dan yang ditakutkan adalah ketika last picknya ternyata masih mampu nih untuk bisa membawakan Bellaric. Dan Cloud-nya itu tidak mendapatkan early game yang manis karena memang lawannya adalah Moskov untuk sekarang matchup-nya. Pertanyaanku malah bukan ke sana tapi ke 1-1 gak sih? Oke. 1-1 bagus di sini karena ada high loss juga, ada Suyo juga, ngebuka juga potensi agar nanti Moskov gak bisa menangin matchup-nya. Pakai attack speed, ya early juga kuat banget. Early juga kuat untuk Dan nanti untuk main pick off juga masih bisa kalau emang masih mau jauh head dan juga 1-1. Ternyata masih di carry dan Benedetta. Wah tuker ini Prof. Pengen lebih agresif mungkin kalau misalnya ke arah Benedettanya ditaruh di arah EXP. Iya ya, Benedetta dengan build yang sedikit lebih sustain. Kayak Thunderbelt, terus bermain dengan Blade Armor juga karena lawannya adalah Moskov. Berarti job desk-nya sekarang beda nih. Benedettanya malah akan mencoba untuk ngelakuin screening, terutama bagi Moskov. Dan dia akan membawa Revitalize agar nanti damage yang diberikan dari Moskov itu malah masuk semuanya ke Blade Armor dari Benedetta. Dan sekarang agak cukup kebingungan mereka untuk mengambil ke arah flexible pick yang harusnya mereka udah siapkan. Iya. Jadi mereka bingung ketika dari Benedetta ini unexpected pick sih Prof. Iya kayak Khalidnya ditutup kan soalnya. Yang bisa mengimbangi rotasinya tuh udah ditutup soalnya. Udah ditutup dan juga nggak bisa untuk bermain apapun. Dan sekarang saat ini kalau Cici, ini udah terlambat dari rotasi dari laningnya. Iya, aku merasa Benedetta dibandingkan dengan Cici untuk urusan clear wave-nya itu jauh banget. Benedetta lebih bisa cepat untuk menyelesaikannya. Dan ditambah dengan adanya Concussive Blast, ditambah lagi dengan adanya, tahu sendiri ya, pasif dimainkan sama Benedetta itu akan membuat tentunya Cici akan semakin sulit targetingnya. Karena Cici targetingnya single target kan untuk Yoyo-nya. Sementara Benedetta ini agak sedikit berbeda. Memang kalau di EXP kayak gini agak cukup berat sih Prof untuk bisa kondisinya bisa meng-counter ke arah Benedetta dari mulai rotasinya, dari clear cepatnya, backline langsungnya. Cuma Prof, kalau dibandingkan harus Cici, kenapa nggak main hero-hero yang lain yang juga cukup kuat untuk catch up terhadap rotasi yang dimiliki dari Benedetta? Contohnya? Contohnya kita bermain ke arah Grok juga, Grok samping. Jadi main ini ya dari awal yang tutup. Iya. Jadi sama-sama clear cepat, rotasinya juga kencang, sama-sama bisa catch up, punya crowd control juga, sama-sama backline juga. Wah, Grok EXP ya agak sedikit menarik karena memang sudah lama sekali kita tidak melihat hal tersebut. Tapi sepertinya dengan 10 draft kali ini dan match point bagi tim Vamos. Apakah Benedetta kali ini akan menjadi jawaban bagi tim Vamos atau malah akan menjadi malapetaka karena ketika satu sama malahan S2G juga berada dalam keadaan yang sama. Oke, kita langsung back to the lane of down. Rotasi lihat yang dilakukan. Lunar udah kepancing dari Vengeance ya di early game dan smooth. Ini bakal bisa mendapatkan first blood di depan sana.
Perpasukan dari tim S2G Esports mereka harus berhati-hati. Ingat jangan lupakan Smooth punya damage yang besar dan dia punya Petrify. Petrify. Satu Petrify ini bisa membuat Lunar tumbang. Dan Smooth dia pintar, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pastikan untuk dapat knife for knife di level 2. Tapi lihat di sana Chibi dikasih satu point kill. Out of nowhere. Rotasi yang sangat bagus dan first blood sudah kita peringatan Profesor. Dan ternyata Benedetta-nya bukan cuma jadi tank di sini. Dia benar-benar mau full damage. Full damage. Dia benar-benar malah mau menggiling bagaimana nanti Sigibum ketika 1v1 tidak dengan Blade Armor tapi dengan item-item seperti Heptasis dan juga Endless Barrel tentunya. Benedetta yang tentunya kembali lagi menjadi damage dealer di EXP. Tidak perlu Fredrin ternyata bagi tim Vamos untuk membawakan damage di EXP lane juga. Berbeda dengan beberapa tim tentunya yang mampu untuk membawakan damage. Tapi Lunar sekarang yang bakal kerepotan karena lawannya tidak ngebuat item-item penambah darah, item-item tank. Tapi sekarang malahan menuju ke Emblem Fighters dan juga Festival of Blood. Unexpected pick terhadap Benedetta yang benar-benar sudah merugikan terhadap Lunar. Karena gini Profesor, gak semua orang itu tiba-tiba punya hero pool yang luas. Setuju. Dan mereka siapkan di dalam scrim. Karena di saat ini, ketika S2G Esports ada unexpected terhadap Benedetta, itu langsung merubah segalanya. Tapi lihat sebuah out of nowhere ke arah belakang, mencoba untuk melakukan antisipasi pergerakan dengan tindakan preventif dari Glorious Pathway. Udah dibuka oleh Pagu untuk mengamankan Retribution. Iya, kalkulasi yang mungkin dimaksud sama Ranger Mas tadi adalah ketika mungkin mereka berpikir kalau Smooth bisa dikalahkan di laning dengan Cici, tapi ternyata karena damage yang diberikan akan sangat berbeda dan lihat zoning bahkan yang diciptakan dan bahkan mendapatkan orange buff. Oke, orange buff dan Smooth 9 for 9. Wah, Lasit mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya masih bisa ditangani oleh para pasukan dari tim S2G. Meanwhile depan sana keuntungan di tangan para pasukan tim Famos. Benar-benar snowballing yang tidak bisa dihentikan bahkan menuju ke arah 1000 gold difference. Wow, 1000 gold yang terlalu cepat menurutku untuk di menit yang kedua. Chibi bahkan yang kali ini bergerak dengan 100% team fight participation. Mendapatkan Lunar 2 kali dan bahkan untuk kali ini mendapatkan bottom lane-nya juga. Tukaran yang sangat tidak adil. S2G bahkan harus kehilangan orange buff-nya. Kazu akan kalah dari segi level match up junglernya. Dan next time untuk sekarang, Shorn apakah dia akan lebih aktif untuk mencoba menguasai area rivernya? Karena dari tadi nih Nets bener-bener dibuntutin terus nih. Iya. Shorn lewat, pasti ada Nets. Jadi kayak kalaupun mau ngebonyokin karena dari Shornnya itu bakal susah. Lihat di arah top lane, Smoothnya benar-benar ngebuat seorang Lunar ini nggak berdaya sama sekali. Dan para pasukan dari tim S2G langsung sudah mengeluarkan Vengeance di depan sana dengan ada Chibi. One last shadow kill menutup point kill dan Sky Piercer-nya. Makin menambah lagi dari stack yang dimiliki dari tim Famos. Nah, Kazunya juga telat hadir untuk kali ini. Masih menit yang ketiga tentu pendapatan dari Minia tidak akan maksimal bagi Kazu. Aku, dia harus ingat, mereka tidak seuntung seperti game sebelumnya. Dia nggak bisa nandem, bisa diberikan oleh seorang Nets itu Profesor dan dia jangan sampai lupakan. Dan ini masih early. Dan keuntungan, game yang pertama dan game kedua dia berbeda sekali. Dan Glorious Pathway dari seorang Walrus fokus menuju ke belakang dari seorang Begin. Membuat tim S2G Esports mereka kehilangan banyak source skill menuju ke arah Turtle. Yang pertama sudah dapatkan S2G. Tapi yang kedua kayaknya Kazu masih mau lebih. Setidaknya kalah laning tapi minimal mereka dapetin 2 turtle Profesor. Setidaknya at least. Dan di depan sana para pasukan dari tim S2G mereka berhasil di counter. Out of nowhere Valentina save the day for this time. Warlord menyelamatkan hari dari tim Famos. Shadow Kill tidak terlalu berasa untuk berbagi dengan 4 poin dari tim S2G Esports. Tapi lihat, di fight yang tiada hentinya. Smooth mencoba untuk melakukan flanking. Mereka semua terdistract dengan tim fight di arah top lane hingga laning lainnya bebas. Laning lainnya tidak bisa mereka pegang. Dan membuat Nets mendapatkan keunggulan gold yang melimpah. Wah, ini nggak bakal berhenti sih untuk Nets-nya farming terus. Bahkan bisa menumbangkan Pagu lebih cepat lagi, lebih prematur lagi untuk di game yang kedua. War Axe memang didapatkan oleh Lunar. Tapi berbeda dengan Smooth yang sudah mendapatkan penetration bonus. Dengan Heptasis, lihat damage dari Phantom Slash-nya. Wah, ini lama-lama bisa solo kill loh. Ini bisa di solo kill dan Luna. Kali ini lihat. Dengan adanya damage dari Vengeance, tapi Chibi seperti biasa akan melakukan eksekusi. Oh my god. Eksekutor seluruh Sky Piercer-nya akan maksimal ketika nanti dia mid to the late game, Profesor. Iya, masih belum ada yang mampu untuk menumbangkan Chibi. Berbeda dengan game yang sebelumnya. Chibi, untungnya masih aman, tidak kehilangan satu nyawanya ketika berada di bawah turret outer top lane. Karena akan sangat mengerikan kalau misalkan Sky Pierce-nya pecah bukan karena hero. Iya, dan bahkan di sana para pasukan dari tim S2G Esports mereka agak sedikit kebingungan.
Karena di sini Profesor, yang mereka harus atasi itu bukan hanya soal Chibi. Mereka harus mengatasi Nets, mereka harus mengatasi laning phase, mereka harus mengatasi Smooth yang melakukan flanking. Dan Smooth dari tadi ngebuat permainan dari game pertama, jujur dia ngebuat Famos jadi smooth, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya, bahkan tanpa hambatan sama sekali. Dan Chibi 401 KDA yang sangat-sangat manis sekali. Thanks to Smooth, dia bahkan menorehkan 4 kill participation ketika memang ada Chibi di dalamnya juga. Dan nantinya kita akan melihat sendiri bagaimana kehadiran dari sosok Hayabusa ketika sudah mulai masuk ke late game. Dan tentunya memiliki power yang begitu luar biasa mungkin ketika Turtle akan ada di tangan dari Chibi lagi. Karena terlalu banyak rasa, jangan hanya satu rasa Profesor. Dari mulai bermain flankingnya, Early tempo. early temponya, terus main di awal, terus tim front to back. Terlalu banyak variabel dan variatif yang di depan sana. Tapi Chibi, respon yang dilakukan di arah bottom lane harus coba mereka pikirkan. Chibi terlalu memaksakan tadi dapetin 1 poin kill. Bahkan kalau Chibi bisa ke arah bottom lane tadi, merespon team fight yang terjadi, Chibi bisa dapetin 2 poin kill, Prof. Kenapa dia harus memaksa ke sana? Aku cukup terkejut tadi Warlord ya langsung bikin perapatan sepertinya barusan di area bottom lane. Iya, karena Pagu kan tadi membuka Glorious Pathway tapi ditutup gitu loh sama Warlordnya juga biar movement speednya tuh nggak bakalan aktif. Tapi udah 2 item loh untuk Netsnya. Dan ini Nets belum ngapa-ngapain, Kazu cuma di pressure aja, lihat bener-bener dikejar oleh Smooth. Gak ada lagi jawaban untuk Kazu bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Benedetta. Karena di sini walaupun dengan adanya Hunter Strike dia belum punya War Axe, Profesor. Kalau dia nggak punya War Axe, dia nggak punya Life Steal. Dan itu kondisinya nggak bisa one by one situation. Glorious Pathway menuju ke seorang Warlord. Terperangkap dengan ada seorang Son. Meanwhile Chibi stand by on position. Shadow Kill belum dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Masih mencari di mana berada dari seorang Warlord. Dan Katsu! Kali ini berhasil melakukan 1 poin kill. Dan 1 avatar of Guardian berhasil menukar Kazu dengan adanya Warlord. Masih mau lebih tadi kayaknya dari Chibi, tapi kayaknya nggak ada Shadow Kill dan belum siap juga untuk melakukan team fight. Dan kali ini dengan pertukaran yang tadi Ranger Mas mention ya, lagi-lagi keuntungan berada dari tim Vamos dan Smooth. Tidak ingin membiarkan Kazu yang tumbang itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah sehingga sekarang levelnya akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata Smooth membatalkan niat tersebut karena memang terlalu beresiko untuk mengambil orange buff. Purple buff mungkin yang bakal dituju, tapi dengan adanya Turtle 2-1 harusnya S7 lebih berhati-hati karena takutnya mereka akan berada dalam keadaan yang dirugikan ketika mereka terus-terusan mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Walaupun sebenarnya mereka lagi-lagi di sini harus lebih berfokus sama laning-nya terlebih dahulu. Oke, Profesor, lihat laning nggak ada yang bisa dipegang sama sekali dari S7 Esports. Sekalipun si Gibum yang coba untuk mempertahankannya, dia bukan pakai Purify, dia pakai Flicker 1 Petrify full damage. Alex Tevanable, itu benar-benar menjadi final si Gibum melihat dari seorang Benedetta. Wah itu sih. Tiba-tiba nanti kayak di zoningnya ya kan. Mungkin kena 2-3 orang kena Petrify. Lihat itu yang ngeri tuh. 1.200 gold untuk di Marsman itu biasa, Profesor. Tapi 1.800 gold di EXP itu. Di top lane. Udah mau ada gerakan tadi kalau dari yang aku lihat ya. Yes, benar banget. Karena show. Suji. Disengage kayaknya di top lane. Walaupun Petrify-nya ready ya. Tapi ketika Moskovnya melakukan clear, mereka ingin memilih langsung menuju ke area dari Lord. Apakah kali ini akan jadi Lord yang free? Di reset terlebih dahulu dan tim Vamos sepertinya ingin melakukan sebuah setup. Son ternyata kali ini mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian dan ternyata berhasil di depan sana berpasukan dari tim S7 Esports. Mereka terkena Shadow Kill, tidak bisa tercounter. Untuk HB masih mundur ke arah belakang dengan adanya Squad Shadow. Dan ini tim fight 4 versus 5 yang gagal dimiliki dari tim Vamos. Menjadi sebuah warning untuk tim Vamos harusnya, Profesor. Oke. Aku kira tadi si Gibum akan memberikan Spear of Destruction. Itu dapat 1 poin. Iya. Kalau kena. Karena ya udah semuanya nggak sih keluar dari tadi tim fight-nya, source-nya. Avatar of Guardian. Avatar of Guardian udah keluar, Shadow Kill udah keluar. Apakah masih akan coba untuk ditarik ulur S2G? Mereka punya kesempatan untuk ambil Lord ini karena Kazu bisa mendapatkan Lasit dengan mudahnya dengan Soul Saver Retribution. Oke, tapi lihat di depan sana Smooth terlihat positioningnya mencari ke arah belakang. Dan itu dia Petrify! Electrovana Flow yang belum dikeluarkan oleh Smooth, tapi Petrify Gaming berhasil mendapatkan 3 point kill. What a Petrify from Smooth. Wow, langsung dibalikan dari Smooth dengan Petrify-nya. Itu dia penggunaan Petrify yang sangat on point sekali. 1 tukar 3 akan menjadi worth it. Dan tentunya walaupun Begin harus menggunakan Crimson Beacon-nya di bagian top lane. Tombak kena memang, tapi sudah terlalu terlambat Ranger Mas. Yes, terlambat dan apalagi di depan sana perpasukan dari tim S2G Esports. Mereka sekalipun dapatin Lord, kayaknya nggak terlalu worth it, Profesor. Mereka akan kehilangan si Gibum dan juga mereka akan bisa melakukan rotasi langsung tanpa ada Moskov. Dan sekarang Smooth mendapatkan si Halberd ditambah Chibi. Mendapatkan Blade of Despair.
akan memberikan damage yang lebih masif lagi dengan efek dari Sky Pierce yang sudah siap untuk dia gunakan. Dan sekarang siapa targetnya? Frontline kah? Backline kah? Karena Chibi bisa menumbangkan keduanya Ranger Emas karena dia bahkan 1v1 Kazu pun bisa dia jalankan hanya saja. Sekarang dia memilih untuk mundur ke belakang dan membiarkan Triland push ini akan dijalankan oleh tim Vamos. Alright, termasuk dari tim S2G Esports. Mereka mencoba untuk mempertahankan, mendapatkan Son di depan sana. Tapi target yang dilupakan adalah Son ini belum bisa dimakan. Target mereka cukup kesulitan lagi Profesor untuk kedua kalinya. Dapatkan Chibi memasakkan belakang dan shutdown! Chibi! What a blunder dari Chibi membuat para pasukan dari tim S2G Esports mereka berhasil mempertahankan Lord di arah bottom lane. Chibi again and again. Di dua game yang berbeda, Chibi benar-benar terlalu overexcited dengan 7 poin kill yang dia miliki. Untungnya kali ini mereka owning jauh. Kalau tidak, kasusnya akan berbeda, Profesor. Wah, tapi masalahnya kalau ini terulang kembali di atas menit 15, mungkin akan ada cerita yang berbeda karena Sigibum sudah memiliki item yang maksimal. Dan sekarang dengan quantity yang menang dari S2G, mereka keluar dari area pertahanan mereka, mencoba untuk mencari trade kill lagi. Semenjak kali ini Begin masih di lini belakang walaupun tidak ada burst damage, tapi setidaknya mereka punya DPS pasti dan farming dari Sigibum. Karena ia ingin mengejar ketertinggalan ketika dari tadi Nets berada dalam keadaan yang bebas. Oke, dan bahkan kondisinya kali ini mereka akan coba mulai reset kembali dari ujung ke ujung. Top lane-nya mereka dorong lagi, mid lane mereka dorong lagi, bottom-nya juga mereka dorong. Walaupun ya turretnya sudah dipegang sama tim Vamos semua, Profesor. Iya, dan jujur dengan tadi shutdown yang didapatkan ya, pecah tuh langsung tuh ke 70-an kayaknya. Langsung ke 42 dan sekarang Shorn yang dalam ancaman. Harus lebih berhati-hati tapi Smooth. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Lunar kayaknya udah mulai paham kalau mereka tidak bisa langsung front to back dengan adanya Smooth yang belum ngeluarin Petrify. Harus ada Petrify dulu dan targetnya minimal harus menuju ke arah dari Sigibum juga seperti tadi ya. Momen di saat memang Sigibumnya tidak bisa mendeliver damage, otomatis damage yang diberikan dari tim Vamos akan jauh lebih masif. 5.000 gold lead, masih stabil. Dan memang tidak ada penambahan dari Lord yang didapatkan tadi karena ada shutdown yang tercipta. Tapi kalau itu terulang kembali Ranger Mas, tidak menutup kemungkinan S2G bisa melakukan comeback di game yang kedua karena goldnya malah berkurang sekarang keuntungannya. Dari 5.000 misalnya sekarang ini langsung turun pasti ke 2.000 atau kan 1.000 gold difference saja, nggak bakal jauh. Gak bakal jauh. Karena kalau itu Chibi lagi kemakan, Lord didapatin sama S2G, semua kondisi bisa terbalik langsung Profesor. Ini dia, tim Vamos harus bermain hati-hati, harus bermain objektif. Tapi tidak melupakan bagaimana tempo mereka ketika beranjak ke high ground. Show dari Sigibum all in ke Lord harus. Show di arah bottom lane, Lord langsung depan sana all in pada pasukan dari tim S2G Esports. Mereka coba untuk mendapatkan satu buah turret, the best yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya Sigibum mau nggak mau harus menukar belakang. No recall! Oh, flicker! Sigibum! Really, itu benar-benar pergerakan yang sangat-sangat baik dari Sigibum. Flicker prediction membuat sosok dari Sigibum harus coba menghindari damage dari seorang Sorn. Ya, Sornnya jadi tidak bisa mendeteksi di mana Moskovnya berada dan sekarang S2G Esports akan melakukan defense seperti apa. Last item dan keduanya sama-sama menuju ke Malefic Gun. Dan satu catatan Profesor KB. Pasukan dari tim Vamos gak tahu itu kepake atau nggak flickernya. Yes. Dan lihat di sana semua akan coba untuk bertahan. One by one situation. Tapi di tempat sana masih ada Rose Gold Meteor save the day for this time. Dan Queen Swings yang ke-trigger tapi Kazu. Ke-trigger tapi out of nowhere Kazu berhasil mendapatkan satu mau pick off. Para pasukan dari tim S2G Esports dari bottom lane mencoba untuk mempertahankan base mereka. Free tester Sigibum. Best turret menjadi pilihan utama. Nets. Free hit. Setidaknya pertukaran dari semua tim melakukan distraction di arah bottom lane berhasil dilakukan oleh tim Vamos. Wow, kali ini Lord masih ditahan, Lord masih bisa ditumbangkan dan S2G Esports mencoba untuk membalikan keadaan perlahan-lahan tapi pasti Glorious Pathway. No way, Glorious Pathway kalau mereka masa tim Vamos juga seorang Chibi di depan sana dan Shadow Kill. With the crown mempertahankan sosok Kazu tapi tidak akan terlalu lama karena dia bisa dari seorang Destiny tidak bisa dibendung kembali. Dua hilang, ini bencana. One last man standing, wipe out tim Vamos from region Malaysia. Sang tuan rumah membalaskan dendamnya atas Sarji terhadap S2G Esports dan memulangkan region Turki terakhir di N6 World Championship. The Hometown Villain Vamos berhasil untuk menyelesaikan game ini dan melaju ke babak selanjutnya. Memulangkan S2G Esports juara dari MTC, perwakilan dari Turki, dan tentunya membawa salah satu perwakilan dari Malaysia
beranjak lebih jauh lagi menuju ke podium atau pool 2 sama. Congratulations untuk Vamos karena masih akan berlanjut di M6 World Championship. Tidak bisa dipungkiri, Smooth nama yang mungkin underrated di dalam seluruh roster.